Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama gue di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah di video kali ini gue bakalan memberikan informasi nih teman-teman ya terkait motor Honda Vario 125 ISS tahun 2026 ini ya kan. Kira-kira menurut kalian worth it nggak motor Vario ini dibanderol dengan harga 26 juta, dan juga motor ini juga yang biasanya profesi gua ini ya kan sering digunakan ataupun dipakai. Kira-kira cocok nggak, bagus nggak kalau digunakan untuk sehari-hari ketika ngojek online ataupun kegiatan kalian sehari-hari seperti berangkat kerja dan juga ya antar jemput anak sekolah lah. Nah, di sini gue bakalan memberikan informasi tersebut kurang lebih 4 bulan pemakaian ini di motor Honda Vario ini, kira-kira keluhannya itu apa sih, kekurangannya apa, dan juga yang pasti kelebihannya apa ya. Dan buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video gue selanjutnya ya. Dan memang sih ini kebetulan untuk Honda Vario ini dibanderol dengan harga 26 juta ini fine-fine aja ya teman-teman ya. Tapi menurut kalian sendiri gue kurang tahu ya. Karena di Honda Vario ini dalam bentuk segi model dan juga fashion dia sudah modern banget teman-teman ya. Dan juga yang pasti dia sudah dilengkapi dengan kunci smart key ya, seperti kunci-kunci mobil pada lainnya sekarang sudah menggunakan smart key, dan pastinya agar untuk terhindar dari yang namanya kecolongan teman-teman ya. Dan juga di motor ini yang paling gua suka itu sebenarnya nggak cuman dari fitur-fiturnya aja teman-teman ya. Jadi yang paling gua sukai itu banyak banget teman-teman ya. Terlebih dari fitur yang dari smart key ini, dan kira-kira apa aja sih aksesoris-aksesoris yang diberikan oleh dealer Honda kalau kita membeli motor ini ya. Dan ternyata memang banyak banget nih aksesoris-aksesoris yang diberikan sama si dealer tersebut teman-teman. Dan yang pertama gue bakalan kasih tahu itu ialah yang pertama ini cover plat nomor teman-teman. Yang pertama cover plat nomor sudah diberikan sama dealer Honda tersebut. Dan yang kedua kita bisa lihat ya di sini gue sudah pakai karpet, jadi gue nggak usah beli lagi, karpetnya sudah dikasih, karpet dashboard. Lalu yang ketiga cover garnish knalpot nih teman-teman ya, yang sudah warna chrome teman-teman, ini sudah diberikan. Dan juga yang pasti helm gue nggak kasih, maksudnya gue nggak bawa. Lalu jas hujan satu set, dan juga sarung tangan dikasih juga ya kan. Itu udah banyak juga tuh yang dikasih. Dan yang terakhir kalau nggak salah ini nih ya, nih cover kunci smart key sudah dikasih teman-teman. Lalu yang jadi pembahasan, kira-kira nyaman nggak sih kalau misalkan dipakai buat sehari-hari, apalagi ya profesi kita kan sebagai tukang ojek, kurang lebih motornya yang tangguh ya. Dan jujur sih sebelum itu kalau gua saranin kalian memang beli sesuai dengan kondisi kalian aja ya. Memang harganya ini nggak beda jauh dengan yang 160 cc, sekitar 30 jutaan, kurang lebih 4 jutaan lah ya. Jadi gua ngambil ya karena memang menyesuaikan dengan kondisi budget teman-teman ya. Dan kalau untuk panjang dari joknya, kalau gua bilang sih dia panjang joknya ini nggak beda jauh dari Honda Vario yang 160, panjang desainnya. Dan juga si behel belakangnya ini dia lebar ke belakang, jadi cocok buat kalian yang boncengan keluarga ya, anak dua bini satu ya kan, bukan bini dua ya. Di sini kita bisa lihat Honda Vario yang warna black ini yang dope gitu ya, memang warnanya sudah pasaran banget ya. Tapi mau gimana lagi, yang ada stoknya ini cuman ada ini. Niatnya sih gue pengen ngambil yang warna biru, tapi ya
apa mau dikata gitu ya kan. Kondisinya ini inden lama, sedangkan gue butuhnya ini yang sangat cepat gitu ya, karena buat dipakai buat sehari-hari. Dan untuk kapasitas BBM gitu ya, kapasitas BBM-nya ini average-nya ini bisa tembus sampai 42 km per liter, dan ini yang gue bilang cukup irit kalau buat dipakai sehari-hari teman-teman. Nah, jadi buat kalian bisa tentuin kira-kira cocok buat kalian ini, motornya ini motor apa, kalian bisa tentuin, jangan sampai salah pilih ya kan teman-teman. Dan memang kalau untuk gua akuin, kekurangan dari motor ini, tarikan tenaga di awalnya memang agak sedikit ngeden gitu ya, agak sedikit berat gitu, karena memang entah kenapa berat dibandingkan dengan Honda Beat yang pertama gua pakai. Pada saat itu gua pakai Honda Beat yang 110 cc yang tahun 2012 yang starternya kasar. Tarikan tenaga awalnya memang lebih enak gitu, ngegleser gitu kan, nggak ada masalah dengan kondisi tarikan tenaga. Tapi di motor 125 cc ini tarikan tenaga awalnya itu memang dia agak sedikit ngeden, tapi kalau sudah di tengah sampai di atas dia itu sudah enak lah kalau buat dibawa ngebut teman-teman. Memang kendalanya ini ditarikan tenaga agak sedikit lelet, dan untuk sampai saat ini gua sendiri belum menemukan yang namanya gejala ataupun keluhan-keluhan pada motor ini teman-teman ya. Nah kalau gitu dari gua cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.